Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi inverse. Nah, apa itu artinya inverse? Inverse ini artinya adalah kebalikan. Bagaimana kebalikan dalam fungsi itu? Perhatikan. Kita perhatikan ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A misalkan anggotanya X, himpunan B misalkan anggotanya adalah Y. Dari X ke Y biasanya kita bisa sebut dengan fx, fungsi fx. Nah, kalau misalkan dibalik dari Y ke X itu kita sebut dengan fungsi inverse atau simbolnya f pangkat min 1x. Inilah yang dinamakan kebalikan fungsi, yang awalnya memetakan dari himpunan A ke himpunan B dan dibalik menjadi pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Jika dibuat dalam rumus, fx itu biasanya kan disebut dengan y. Nah, kalau inversnya adalah x sama dengan f inverse y. Nah, ini kebalikan fungsi atau fungsi inverse. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Kita coba contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x ditambah 6. Oke, kita buat dulu fx sama dengan 2x ditambah 6. Kita akan tahu kalau misalkan fx itu sama dengan y, berarti kita tulis y sama dengan 2x ditambah 6. Fungsi inverse itu artinya kebalikan, yang awalnya y sama dengan variabel x, kita ubah jadi x sama dengan variabel y. Fungsi yang memuat variabel y. Jadi kita tinggal pindah ruas ini. Plus 6-nya pindah ruas kiri jadi y min 6 sama dengan 2x. Berarti untuk nyari x-nya aja berarti dibagi 2. X sama dengan y min 6 per 2. Nah, ini kita sudah dapat fungsi inverse-nya dan kita tinggal ganti variabelnya. X berubah jadi f inverse x dan variabel y di sebelah kiri kita ganti pakai x min 6 per 2. Jadi inilah yang disebut rumus fungsi inverse. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat dulu soalnya dalam bentuk y sama dengan yang pertama. Yang kedua, ubah y sama dengan ini menjadi x sama dengan. Jadi y sama dengan memuat variabel x, terus diubah menjadi x sama dengan memuat variabel y. Yang seperti ini ya. Langkah ketiga, setelah ketemu fungsi yang memuat variabel y, tinggal diubah. X-nya berubah jadi f inverse x dan variabel y-nya kita ubah menjadi x. Inilah disebut rumus fungsi. Nah, pertanyaan yang kedua di sebelah kanan, tentukan f inverse 4. Ketika kalian sudah mendapatkan rumus fungsi inverse-nya, kita tinggal substitusi aja x-nya menjadi 4. Kita punya rumus fungsinya adalah f inverse x sama dengan x min 6 per 2. Karena x-nya sama dengan 4, berarti 4 dikurang 6 per 2. 4 dikurang 6 per 2 berarti min 2 per 2 min 1.
Inilah hasilnya F inverse 4. Nah, kalau kalian nggak mau mencari rumus fungsinya dulu, rumus fungsi inverse-nya terlebih dahulu, kita bisa langsung menggunakan fungsi fx-nya itu. Jadi kita tahu tadi, kalau fx itu sama dengan y, dan x itu sama dengan F inverse y. Ini kan kita tadi udah punya di awal. Perhatikan soalnya. Soalnya adalah F inverse 4. F inverse 4 berarti kan sama dengan X kan? Nih, yang rumus kedua. Nah, berarti 4 ini artinya adalah Y, variabel Y nih. Karena kita tahu Y-nya sama dengan 4, kita tinggal masuk ke rumus fungsinya yang soal Y sama dengan 2X plus 6. Karena Y-nya 4 berarti 4 sama dengan 2X ditambah 6. Pindah ruas. 4 dikurang 6 min 2 sama dengan 2X. Nah, X jadinya sama dengan min 1. Sama hasilnya. X sama dengan min 1 dan yang ini. X sama dengan min 1. Itu untuk menentukan nilai fungsi inverse. Untuk selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 3x min 1 per 2x plus 5. Oke, ini dalam bentuk pecahan ya. Apa langkah pertama? Langkah pertama kita buat dulu Y sama dengan 3X min 1 per 2X plus 5. Langkah kedua, kita ubah fungsinya ini dari Y yang awalnya Y sama dengan berubah jadi X sama dengan cara nih pindah ruas ini jadi perkalian, jadi Y dalam kurung 2X ditambah 5 kurung tutup sama dengan 3X dikurang 1. Kali pelangi jadi 2XY ditambah 5Y sama dengan 3X dikurang 1. Setelah dikali pelangi, kita kumpulkan. Yang ada variabel X-nya kita bawa ke kiri, yang selain variabel X bawa ke kanan. Jadi yang di variabel X 2XY dan min 3X sama dengan min 5Y min 1. Setelah itu variabel X-nya keluarkan, faktorkan ini. Jadinya 2Y min 3 sama dengan min 5Y min 1. Ditinggal pindah ruas X sama dengan min 5Y min 1 per 2Y min 3. Setelah langkah 2 selesai, langkah ketiga tinggal mengganti X menjadi F inverse X dan Y bisa jadi variabel X. Jadi F inverse X sama dengan, tinggal ganti variabel Y-nya dengan X, min 5X dikurang 1 per 2Y min 3. Inilah fungsi inverse-nya. Dan untuk fungsi inverse dalam bentuk pecahan ini ternyata ada rumus cepatnya. Jadi ini rumus cepat untuk kalian gunakan ketika kalian disuruh cepat menjawab soal. Kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, itu f inverse x-nya kalian bisa cari dengan cara tukar koefisien A sama D ini
dan kalikan dengan min. Jadi nih, min dx plus b per cx min a. Nah, ini untuk cara cepatnya. Nah, coba kita gunakan cara cepat ini, apakah jawabannya sama atau berbeda? Jadi F inverse X sama dengan, nah kita lihat dulu di soal, ini adalah A 3-nya, B-nya adalah min 1, C-nya adalah 2, D-nya adalah 5. Yang harus ditukar adalah A dan D dan dikalikan negatif. Jadi min dx berarti min 5x ditambah b, berarti b-nya tetap min 1 ya. Min 1 per cx-nya tetap berarti 2x dan min a berarti min 3. Perhatikan, yang merah sama yang biru dalam kotak ini. Apakah jawabannya sama? Oh ya, di sini belum dirubah ya, jadiin x. Nah, jadi sama ya, min 5x min 1 per 2x min 3. Jadi kalian bisa pakai cara yang panjang, bisa pakai cara yang cepat. Ini khusus untuk fungsi yang dalam bentuk ax plus b per cx plus d. Contoh soal berikutnya yaitu contoh soal 3. Contoh soal 3, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Oke, ini fungsinya dalam bentuk fungsi kuadrat. Oke, tadi langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Buat dulu soalnya ya, y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Langkah kedua, ubah jadiin x sama dengan. Nah, untuk fungsi kuadrat ini agak panjang ya. Jadi kita pindah ruas dulu plus 8-nya. Y min 8 sama dengan x kuadrat min 6x. Setelah itu kita buat kuadrat sempurna. Jadi ini y min 8 sama dengan buka kurung kuadrat. Nah, di sini x min 6 per 2. Jadi untuk buat kuadrat sempurna gitu ya, yang koefisien x-nya itu dibagi 2, 6 per 2, ingat dikurang 6 per 2 kuadrat. Dikurang 6 per 2 kuadrat. Ingat, kalau misalkan di depan variabel x-nya ini 5, berarti 5 per 2 dikurang 5 per 2 kuadrat. Ingat, semua dibagi 2. Oke, kita selesaikan, sederhanakan. Y min 8 sama dengan x min 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat adalah 9. Setelah sederhana, kita pindah ruas min 9-nya. Y min 8 plus 9 sama dengan x min 3 kuadrat. Sederhanakan lagi, y plus 1 sama dengan x min 3 kuadrat. Nah, setelah itu gimana cara biar dapat x saja? Kedua ruas kita akarin. Akar dari y plus 1. Nah, kalau kuadrat ini diakarin berarti tinggal hilang kuadratnya. Jadi sisanya x min 3. Setelah itu min 3-nya kita pindah ruas. Nah, ini karena di dalam akarnya ada variabel, berarti nilainya plus minus ya. Karena kan nilai kuadrat itu plus minus. Jadi ini x sama dengan
min 3 pindah ruas ke sini jadi 3 plus minus akar Y plus 1. Nah, berarti ini kita sudah dapat untuk langkah keduanya X sama dengan memuat fungsi variabel Y. Langkah ketiga kita tinggal ganti X-nya menjadi F inverse X. F inverse X sama dengan Y-nya kita ganti dengan X. Jadi 3 plus minus akar X plus 1. Nah, inilah yang disebut fungsi inverse dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Itu caranya untuk fungsi inverse yang fungsi kuadrat. Nah, di sebelahnya ada pertanyaan lagi. Tentukan f inverse 3. F inverse 3, kalau kalian sudah menemukan fungsi inverse-nya kan tinggal kalian substitusi aja ke sini. Nilai X-nya 3 jadi 3 plus minus akar 3 plus 1. Jadinya 3 plus minus akar 4. Akar 4 adalah 2, berarti 3 plus minus 2. Untuk 3 plus 2 berarti 5. Untuk 3 min 2 berarti 1. Berarti ada 2 nilai F inverse 3. Ini ada 2 nilai. Nah, kalau kalian tidak mau mencari fungsi inverse-nya dulu, kita langsung saja. Kita kan tadi sudah punya F inverse Y itu sama dengan X kan? Berarti F inverse 3 ini sama dengan X. Berarti Y-nya adalah 3. Kita tinggal ganti fungsi di soal. Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8, ganti Y-nya dengan 3, berarti 3 sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8, pindah ruas, jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 6X, 6X ditambah 8 dikurang 3. Sederhanain jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Karena ini dalam bentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan. Faktorkan jadi X plus X min 5 dan X min 1. Min 5 kali min 1 plus 5, min 5 tambah min 1, min 6. Berarti kita dapat X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Sama hasilnya ya. Jadi untuk mencari nilai fungsi inverse-nya dulu, baru masukin 3-nya dapat. Kalau mau langsung masukin ke fungsi yang biasa juga dapat. Yang penting kalian bisa menentukan mana kapan saatnya itu sebagai X, kapan saatnya itu sebagai Y. Jadi ingat langkah-langkah menentukan fungsi inverse ada 3. Yang pertama, kalian buat dulu. Ini ya, kalian harus ingat kembali. Kalian buat dulu soalnya dalam bentuk Y sama dengan. Nah, setelah itu yang kedua kalian ubah itu. Kalau misalkan fungsi linear tinggal pindah-pindah ruas. Kalau misalkan fungsi kuadrat kalian pakai kuadrat sempurna biar ketemu X sama dengan. Setelah ketemu X sama dengan, kalian tinggal ganti
X-nya berubah jadi F inverse X dan variabel Y-nya berubah jadi X. Nah, ini langkah-langkah menentukan fungsi inverse dan nilai fungsi inverse. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nanti kerjakan latihan soal uji kompetensi 9.